Halo teman-teman semua, ya dengan Subki di sini. Nah, teman-teman semua, kali ini saya akan sharing sebuah video, ya, video training yang menurut saya ini sangat penting sekali untuk Anda pebisnis online yang menggunakan strategi email marketing. Nah, tentunya mungkin sebagian dari Anda sudah nggak asing dengan yang namanya istilah email marketing, kemudian juga list building, gitu ya. Tapi berapa banyak orang yang menggunakan email marketing atau membangun list building, tapi tidak menghasilkan konversi sales yang baik? Atau bisnisnya gitu-gitu aja, nggak bertumbuh dan nggak berkembang. Bahkan saya sering ya mendapatkan konsultasi dari beberapa orang gitu ya di inbox Facebook saya bertanya, Mas Uki, saya sudah punya list hampir sekian ribu. Tapi kenapa ya saya nggak pernah menghasilkan sales atau mungkin cuma satu atau 5 orang dan sangat jarang sekali gitu loh. Jadi tidak bisa seperti kayak orang-orang sekali mungkin kirim email bisa ngasilin puluhan hingga ratusan sales, ini sangat sulit sekali padahal listnya cukup besar ribuan. Karena bagi saya ribuan itu udah cukup besar teman-teman semua. Ya. Nah, karena banyak yang berpikir bahwa dalam email marketing berlaku yang namanya rumus seperti ini. Makin banyak list, makin banyak sales. Jadi kalau listnya sedikit, salesnya juga sedikit, gitu ya. Pada dasarnya adalah memang betul, ya. Semakin banyak listnya, tentu juga akan semakin banyak salesnya. Akan tetapi list yang seperti apa dulu, ya. Subscriber yang seperti apa, dan juga email marketing seperti apa yang Anda gunakan. Oke, karena ini penting banget untuk diketahui. Nah, jadi kalau misal pun Anda punya list building misalnya sekitar 500 orang, 300 orang, kalau semuanya dibangun dengan baik dan strategi email marketing Anda tepat, itu sudah cukup baik ya untuk bisa menghasilkan sales yang konsisten ketika Anda mempromosikan sebuah produk. Nah, itu kenapa kalau mungkin Anda yang mungkin selama ini berpikir bahwa list banyak baru punya sales banyak, Anda perlu nonton video ini. Ya, karena email marketing ya dalam strategi list building bukan cuma sekedar list banyak baru sales banyak. Yaitu kita akan belajar di video training ini yaitu 10 bagian penting dalam email marketing yang menjadikan email marketing Anda menghasilkan konversi dengan baik. Oke. Nah, jadi ada 10 bagian bukan 10 ya, 11. Ada 11 bagian penting. Nah, ya 11 bagian penting email marketing ya yang menjadikan email marketing Anda menghasilkan konversi dengan baik. Nah, kita akan masuk ke trainingnya. Lalu apa sih email marketing? Ya, intinya adalah kita promosi lewat email. Tapi sebenarnya bagi saya, email marketing merupakan teknik pengulangan dalam online marketing dengan konversi terbaik yang bisa Anda hasilkan dibandingkan yang lainnya. Jadi teknik pengulangan, maksudnya apa? Seperti ini loh teman-teman semua. Jadi kalau misalnya Anda beli produk nih, Anda melihat sebuah penawaran di internet, mungkin sebagian besar dari Anda atau memang statistiknya mungkin 90% orang gitu ya tidak langsung membeli produk yang mereka lihat di internet. Oke, itu kenapa butuh pengulangan. Apa itu? Seperti follow up. Ya, dijelaskan lagi. Ya sama kayak misalnya Anda ngeliat iklan di Tokopedia nih, awalnya Anda nyari sepatu. Mungkin pertama kali lihat Anda nggak tertarik beli, gitu kan? Tiba-tiba Anda buka Facebook, kok ini muncul terus gitu loh. Ini muncul lagi. Nah, itu dengan namanya retargeting seperti menggunakan Facebook Pixel. Nah, itu juga sama teknik pengulangan. Nah, email marketing juga sama, bagian dari teknik pengulangan yang kita lakukan melalui pengiriman email. Oke, supaya apa? Supaya customer kita bisa mendapatkan informasi dari produk kita lebih jelas, ataupun yang tadinya membuat mereka ragu, ingin nanya ini seperti apa. Nah, dengan adanya email marketing, ya itu akan lebih jelas lagi karena menjalin hubungan komunikasi antara Anda dengan calon customer Anda tadi. Oke, nah itu adalah email marketing ya. Teknik pengulangan dalam online marketing dengan konversi terbaik. Kenapa saya bilang konversi terbaik? Karena memang dari banyak teknik pengulangan lainnya, seperti Facebook Pixel ataupun yang lainnya, email marketing adalah yang terbaik teman-teman semua. Ya, dan Anda juga bisa tanyalah dengan banyak internet marketer yang sukses yang bisa menghasilkan ribuan sales dalam produk-produk online-nya, gitu ya. Mereka rata-rata menggunakan email marketing. Hampir sebagian besar loh ya, menggunakan email marketing. Nah, sekarang kita akan bahas nih, lalu email marketingnya seperti apa yang bisa bekerja dengan baik? Yaitu dengan 11 bagian yang perlu Anda perhatikan. Kita akan bahas satu persatu. Bagian yang pertama adalah memahami basic knowledge-nya. Nah, yang pertama yang perlu Anda tahu adalah memahami basic knowledge-nya. Banyak orang yang menggunakan email marketing itu karena nggak ngerti sebenarnya ini untuk apa basicnya. Ya, dan email marketing sendiri itu apa? Bedanya sama list building itu apa? Banyak orang yang ketukar list building udah pasti email marketing, padahal nggak juga. Ya, list building adalah strategi membangun sebuah list dan email marketing adalah bagian dari salah satu strategi list building. Nah, jadi Anda harus paham dulu dengan basic knowledge-nya. Email marketing itu untuk apa?
manfaatnya apa. Mungkin nggak banyak yang paham bahwa email marketing adalah bagian dari teknik pengulangan. Mungkin banyak orang bilang, yang penting email marketing adalah pokoknya saya promosi lewat email. Ya, jadi ngambil data email sebanyak-banyaknya terus promosi kayak spam. Ya, mungkin banyak orang yang ngerti seperti itu. Atau dapetin list sebanyak-banyaknya, kemudian terus jualan lewat sana. Dapetin list, gitu ya, mungkin dengan cara legal lah, gitu ya, kita promosi, tapi langsung digunakan untuk promosi. Nah, jadi yang pertama adalah Anda harus paham dulu basic knowledge-nya. Email marketing ini apa, dan untuk apa, kenapa harus ada email marketing. Oke, nah, kalau Anda sudah paham 3 poin tadi, Anda bisa lanjut ke bagian yang kedua. Komponen dan aset. Nah, ketika Anda memutuskan menggunakan strategi email marketing, komponen apa saja atau aset apa saja yang perlu Anda miliki untuk memulai email marketing ini. Ya, jadi bukan cuma sekedar autoresponder, gitu ya, website, ya. Tapi Anda harus paham lagi, ada apa aja selain itu, ya. Nah, misalnya Anda menentukan dulu autoresponder yang seperti apa, terus kemudian juga website-nya yang seperti apa kalau kita pakai untuk email marketing, squash page-nya seperti apa. Kemudian setelah itu ada apa lagi yang dibutuhkan. Jadi komponen-komponen semuanya yang dibutuhkan dalam menggunakan email marketing. Ya. Nah, kemudian part yang ketiga adalah skill dan praktek. Ya. Nah, Anda harus mulai menguasai tekniknya dalam men-setting semua hal-hal yang berhubungan sama email marketing. Seperti kayak men-setting autorespondernya, ya, men-setting email konfirmasi yang harus seperti apa, gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar email konfirmasi suruh ngeklik link aktivasi atau apa enggak, ya. Anda harus paham gimana teknik mengolahnya gitu ya. Jadi supaya orang tuh bisa memastikan masuk ke dalam list Anda. Kemudian juga bagaimana cara membuat squash page yang bagus untuk menangkap list Anda. Nah, jadi Anda harus juga menguasai skill dan prakteknya. Jadi bukan cuma sekedar asal aja gitu ya. Nah, memang sih ini butuh jam terbang. Tapi kalau Anda misalnya tahu ilmunya, tahu formulanya, tentu nggak akan lama. Ya. Jadi Anda harus bisa skill dan prakteknya, jangan cuma sekedar tahu gitu ya dan bikin asal jadi aja. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah email marketing funnel. Nah, Anda juga harus paham bahwa di dalam email marketing itu ada funnelnya. Dalam arti apa? Ya, kapan dalam bisnis Anda menggunakan email marketing dan dalam posisi seperti apa email marketing itu digunakan di dalam bisnis Anda. Jadi adalah funnelnya. Jadi ketika orang masuk ke dalam list Anda, email marketing mulai bekerja. Nah, seperti apa nih funnelnya? Ya. Nah, jadi jangan sampai Anda bikin email marketing itu nggak ada funnel sama sekali. Jadi orang masuk nama list, kemudian intinya adalah nanti dapat database, kita broadcasting deh, kita jualan terus. Nah, Anda harus paham tentang email marketing funnelnya. Ya, supaya apa? Supaya semua traffic yang masuk itu benar-benar tersaring menjadi sebuah list yang potensial atau istilahnya orang sebut buyer list. Nah, sehingga kalau Anda sudah terjaring dengan baik, Anda nggak perlu nunggu 1000 list untuk bisa menghasilkan sales yang signifikan. Kalau Anda punya 200 list, tapi list ini tersaring dengan baik, gitu ya, maka Anda sudah bagus, sudah punya potensial untuk bisa menghasilkan konsisten setiap bulan dari produk-produk yang Anda promosikan melalui email ini. Oke, jadi bagian kedua adalah pahami email marketing funnel. Ya, kalau nggak paham Anda belajar ya. Bagian yang kelima adalah memahami struktur dalam email marketing. Nah, kalau Anda mau ngirim email nih, ya, gimana strukturnya? Ya, gimana cara nulisnya dan apa yang harus ditulis di dalam email marketing. Jadi susunannya seperti apa? Ya, jadi paragraf pertama itu apa, paragraf kedua itu harus apa, ketiga itu apa, gitu ya. Jadi email itu ada strukturnya, ada alurnya dalam menulisnya, ya, susunannya, terus berapa jarak email marketing, aturan-aturannya, itu semua teman-teman semua ada strukturnya. Nah, ini perlu dipelajari, bukan misalnya asal tulis aja nanti linknya ada di mana-mana. Bagaimana meletakkan link call to action-nya. Nah, semua ada strukturnya. Oke, jadi kalau misalnya selama ini Anda nggak pernah memperhatikan ini, nggak heran. Kalau email marketing Anda nggak pernah ada kliknya, jarang dibuka, gitu ya. Kemudian part yang keenam, konten dan desain. Ya, nah ketika Anda menggunakan email marketing, konten seperti apa yang harus dikirimkan. Jadi kalau misalnya Anda mau jualan, kontennya kayak gimana? Kalau Anda mau ngasih edukasi, kontennya kayak gimana? Ya, dan desain maksudnya apa? Nah, seperti apa Anda harus mendesain konten email marketing Anda. Jadi jangan asal tulis saja gitu ya. Desain dalam email marketing Anda ini menentukan authority Anda juga ya. Anda jadi punya ciri khas. Oh, ini email marketing dari si Subki nih. Oh, ini email dari si A, dari si B. Jadi Anda punya konsep sendiri dalam penulisan email marketing Anda. Jadi nggak belang-belang. Kadang seperti ini, kadang ada warna merah, kuning, hijau. Jadi orang tuh saya juga
nggak ada ciri khas, nah ini pasti emailnya kayak kelihatan spam. Oke, jadi perhatikan konten dan desain dalam email marketing Anda. Ya, nah Anda bisa lihat orang-orang yang sukses di email marketing gitu ya, baik di Indonesia ataupun di luar, ya. Mereka punya ciri khas sendiri dalam desain email marketing mereka. Misalnya pasti pendek, atau di atasnya ada gambar-gambar lucu, atau misalnya ciri khasnya dia punya bullet point seperti ini. Jadi ada ciri khasnya teman-teman semua. Part ketujuh, email series dan broadcast. Nah, ini adalah salah satu fitur yang biasanya kita gunakan ya dalam autoresponder dalam menggunakan strategi email marketing. Ya. Nah, kenapa Anda harus paham dua hal ini? Nah, ketika Anda membuat email series, itu email series yang seperti apa? Kapan Anda perlu membuat email series? Ya, dan kapan Anda menggunakan fitur broadcasting? Ya, banyak orang yang menggunakan autoresponder ini menggunakan email series cuma sampai 2 email. Atau nggak dipakai sama sekali, cuma pakai broadcastnya aja. Dan seandainya ada pun yang pakai email series, biasanya nggak paham nih, email series ini sebenarnya tujuannya kemana. Gitu loh. Jadi Anda harus paham apa manfaat email series dan broadcast, kapan digunakan email series dan broadcast, ya, dan untuk apa email series dan broadcast ini digunakan. Ya, jelas? Nah, jadi email series dan broadcast Anda harus paham dan kuasai. Oke. Kemudian part ke-8 adalah interval pengiriman. Nah, ini penting. Jarak pengiriman dari email pertama sampai email yang selanjutnya. Itu ada intervalnya, ya. Nah, ini juga ada perbedaannya. Ketika Anda menggunakan email series, itu intervalnya seperti apa? Ketika Anda menggunakan email broadcast, ya, kapan intervalnya seperti apa? Dan kalau Anda mau jualan atau Anda misalnya menjadi seorang affiliate, intervalnya seperti apa? Kalau Anda mau launching produk Anda sendiri, intervalnya seperti apa? Nah, biasanya saya kalau kayak gini, saya menyebutnya sebagai interval X day launching. Jadi X day itu terserah. Misalnya saya menggunakan strategi 4 hari launching, 5 hari launching, 3 hari launching. Nah, kalau misalnya saya pakai 3 hari launching, artinya adalah dalam 3 hari saya bisa menghasilkan sales gitu loh. Misalnya saya pakai strategi 3 hari launching, berarti intinya adalah dalam 3 hari itu gimana caranya saya bisa menghasilkan sales dengan target sekian sales. Atau misalnya 7 hari launching. Nah, ketika pakai email, itu gimana cara ngaturnya dan kapan intervalnya. Nah, jadi ini ada jarak-jarak ya teman-teman. Ada juga teknik-tekniknya. Jadi nggak cuma sekedar hari ini kirim, besok enggak, besok kirim lagi. Nah, ada intervalnya. Kapan timingnya? Dan ini berhubungan sama momentum yang nantinya akan dihasilkan ketika customer melihat email marketing Anda. Oke. Nah, jadi Anda harus paham nih interval ini penting banget kalau Anda ingin bisa mendapatkan sales dalam jarak waktu tertentu yang ingin Anda tentukan sendiri. Ya. Nah, bagian 9 masuk ke segmen. Nah, segmen ini adalah memang tidak semua autoresponder menggunakan ada fitur segmennya, tapi kalau misalnya ada itu lebih bagus. Jadi segmen ini adalah kita bisa memisahkan ya, mana orang-orang dalam list building kita yang mungkin sering membuka email kita, sering ngeklik, yang tidak ada aktivitas gitu ya. Jadi kita bisa pisahin. Nah, misalnya oh ini nggak ada aktivitas nih segmennya. Nah, kira-kira gua apain ya biar ada aktivitas yang jadi dihidupkan lagi gitu loh listnya ya. Kan kita udah ngumpulin capek-capek nih, masa mati gitu aja. Nah, kita mesti hidupin lagi nih biar mereka tuh ngebuka email kita atau ngeklik email kita ya. Nah, jadi Anda harus juga mulai belajar membagi segmen dalam email marketing Anda. Kemudian membaca aktivitas list dan memperbaiki keadaan yang tadi ya, ini berhubungan sama segmen. Jadi dengan membagi segmen Anda bisa lihat nih, oh aktivitas list saya seperti ini, kayaknya aktif di hari-hari ini. Kalau misalnya saya kirim di hari ini, biasanya jarang yang buka nih. Berarti rata-rata mereka mungkin pekerjaannya seperti ini atau memang aktivitasnya seperti ini. Nah, kemudian oh ketika saya kirim misalnya di atas jam 7 malam kok banyak yang buka, berarti aktivitasnya banyak di atas jam 7 malam. Artinya kalau ada informasi atau ada apapun itu yang mau saya kirimkan, kayaknya lebih enak saya kirimkan di malam hari. Nah, jadi Anda mulai membaca list Anda. Jadi bukan cuma sekedar ngumpulin list, kirim-kirim enggak, tapi Anda bisa membaca juga ya, dibaca listnya gitu loh. Ya, jangan dicuekin aja, dilihat habit mereka ini seperti apa. Ya, rutinitas mereka ini seperti apa. Ketika saya kirimkan email hari ini gitu ya. Ternyata beda nih statistiknya. Misalnya di hari ini kok bisa ya mereka ngebuka sampai 60% gitu ya open rate-nya. Kemudian ketika saya kirim hari ini kok 30%. Kita lihat faktornya, apakah faktornya dari judul ataukah memang dari aktivitas hariannya. Nah, kita bisa lihat rutinitas tersebut. Ya, kita lihat gitu loh, kita pelajari supaya kita bisa memperkirakan nanti untuk kedepannya agar lebih bagus lagi. Nah, kemudian part yang kedua adalah menerapkannya dalam bisnis online Anda. Nah, ketika Anda sudah paham tadi
10 bagian tadi, mulai gimana caranya menerapkan ke dalam bisnis online Anda. Jadi, kapan Anda pakai email marketing, posisinya di mana, ketika Anda masang squash page, kira-kira squash page-nya mau masang di mana, diletakkan di mana, kemudian nanti mau pakai funnel yang seperti apa, karena produknya ini maka funnel seperti ini. Ya, nah jadi itu teman-teman semua, ada 11 bagian yang perlu Anda kuasai, yang perlu Anda ketahui ya, kalau Anda ingin menggunakan email marketing atau strategi email marketing yang bisa menghasilkan konversi sales yang jauh lebih baik lagi. Ya, jadi mitos harus punya list banyak itu nggak berlaku. Kalau Anda membangun list Anda dengan email marketing yang cara yang benar dan formula yang tepat. Oke, nah teman-teman semua, itu adalah video training yang bisa saya sharingkan di kali ini, yaitu 11 bagian penting dalam email marketing yang perlu Anda kuasai jika ingin email marketing Anda bisa bekerja dengan baik. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video-video training selanjutnya, dan jangan lupa share video ini agar lebih bisa bermanfaat untuk banyak orang. Bye-bye.